Kebakaran 3 rumah milik warga di Kelurahan Mopangjai, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Kebakaran diduga konsleting listrik di salah satu rumah milik warga yang ditinggal pergi. Kobaran api merambat kedua rumah warga lainnya yang bersebelahan dengan rumah yang terbakar. Besarnya kobaran api ditambah bangunan rumah semi permanen membuat korban kebakaran tak mampu selamatkan harta benda yang berada di dalam rumah. 3 unit damkar yang tiba di lokasi langsung bergegas memadamkan api hingga akhirnya 1 jam kemudian api berhasil dipadamkan. Api bermula dari rumah kosong yang ditinggalkan pemiliknya. Oh, dalam di bagian depan. Satu unit rumah semi permanen dari depan rupanya apinya, rumah dalam keadaan kosong sehingga mengena ke sebelah. Tak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, namun kerugian ditaksir puluhan juta rupiah. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Kita mulai iNews pagi dengan informasi sebuah bus menabrak minibus di Banyu Urip, Purworejo, Jawa Tengah. Ya, bus masuk ke sawah sementara minibus terpental ke tengah jalan. Beginilah kondisi kecelakaan yang melibatkan sebuah bus dan minibus di Jalan Pangeran Diponegoro, kilometer 6 Candisari, Banyu Urip, Purworejo, Jawa Tengah. Bus antar kota jurusan Purwokerto Solo ini terperosok ke sawah usai menabrak minibus yang tiba-tiba balik arah di depannya. Minibus rusak parah di bagian depan dan samping. Petugas yang datang ke lokasi melakukan olah TKP dan pendataan pengemudi serta kendaraan yang terlibat kecelakaan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, penumpang bus dan minibus selamat. Untuk sementara, alhamdulillah tidak ada korban, hanya material. Untuk sementara Avanza sudah kami singkirkan, sementara menunggu evakuasi untuk bisnya yang masuk ke dalam parit. Himbauannya dan untuk para pemudik? Himbauannya kepada masyarakat pengguna jalan tetap berhati-hati Pak, pelaturan lalu lintas tetap ditaati karena cuaca tidak menentu, kadang hujan, kadang Tempat menyebabkan kemacetan panjang puluhan kilometer, lalu lintas kembali normal setelah bus dan minibus dievakuasi oleh petugas. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Polres Purworejo. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Johartoyo, iNews melaporkan. Pemirsa, arus balik mudik H+8 Lebaran, puncak mudik gelombang kedua di jalur Pantura Cirebon, Jawa Barat terpantau padat merayap. Meningkatnya volume kendaraan pemudik sepeda motor dan juga mobil pribadi diprediksi akan terus padat hingga hari Senin ini. Kepadatan ribuan kendaraan roda 2 dan roda 4 ini terjadi di ruas sepanjang jalur Pantura Cirebon, Jawa Barat. Ribuan kendaraan arus balik ini tersendat di titik persimpangan lampu merah Palimanan, di mana persimpangan ini mempertemukan arus dari Cirebon menuju ke Bandung. Pemudik yang hendak akan balik ke sejumlah ibu kota juga padat merayap. Meningkatnya volume arus balik kepadatan juga disebabkan karena adanya pertemuan titik arus di perempatan lampu merah. Tercatat dari pukul 00 hingga pukul 16 sore kemarin kendaraan sepeda motor mencapai 118.344 kendaraan, sedangkan mobil pribadi dan truk mencapai 10.374 pemudik. Dan kini kita akan pantau situasi terkini arus balik di tol Kali Kangkung, Tegal, Semarang, Jawa Tengah. Sudah ada rekan Galuh Pandu di sana. Ya, Galuh, selamat pagi. Di puncak arus balik ini apa terjadi kepadatan di tol Kali Kangkung? Selamat pagi, Yasmin, Bre, dan pemirsa. Di gerbang tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah, pagi hari terpantau cukup lengang karena waktu ini bukanlah waktu yang biasa digemari masyarakat untuk melakukan perjalanan, dimulai dari jam 24.00 sampai jam 4 pagi. Biasanya yang melintas di gerbang tol Kali Kangkung hanya sekitar 500 kendaraan pada setiap jamnya. Untuk biasanya masyarakat akan melakukan perjalanan dimulai dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang, yang mana ada sekitar 2.000 hingga 2.500 kendaraan melintas pada setiap jamnya. Dan dapat kami informasikan pula bahwa saat ini
ada sudah 340.000 kendaraan yang meninggalkan Semarang dari arus mudik yang awalnya ada sekitar 380.000 kendaraan yang memasuki Semarang. Artinya hanya ada sekitar 15% saja masyarakat yang belum melakukan pergerakan keluar dari Semarang, yang hari ini sepertinya akan diprediksi pergerakan dimulai di hari ini. Ada sekitar 60.000-an kendaraan yang akan meninggalkan Semarang di hari ini, namun akan terbagi dalam beberapa jam yang biasanya dimulai dari jam 12 siang hingga jam 6 sore ataupun hingga jam 22 waktu Indonesia Barat. Dapat kami sampaikan pula bahwa 253 titik pos pengamanan yang ada di Polda Jawa Tengah rencananya hari ini akan menghentikan operasionalnya, dan sampai hari ini juga kebijakan satu jalur atau one way masih terus diberlakukan hingga jam 24.00, yang artinya dengan jumlah tersebut, dengan sisa jumlah pergerakan masyarakat yang masih 15% ada di Semarang, tidak akan terjadi kepadatan atau kemacetan pada waktu-waktu tertentu karena mereka sudah meninggalkan Semarang di hari kemarin. Dan mengingat hari ini adalah hari terakhir dari libur panjang ataupun cuti yang biasa diambil oleh masyarakat, sehingga dimungkinkan atau diprediksikan tidak akan terjadi kepadatan atau kemacetan pada waktu-waktu tertentu. Demikian Yasmin dan Bre. Ya, Galuh, kalau tadi Anda sampaikan bahwa di sana masih lengang seperti itu ya. Kemudian kalau Anda perhatikan ini dari H+1 sampai dengan hari ini, itu sebenarnya puncak ataupun yang paling padat itu di hari kapan, Galuh? Ya, puncak untuk arus balik terjadi pada tanggal 26 April 2023, yakni ada sekitar 3.500 kendaraan yang melintas pada setiap jamnya. Dan itu terjadi dari jam 14 maksud kami hingga jam 18.00 waktu Indonesia Barat, karena memang di waktu-waktu tersebut selama kami memantau, di waktu-waktu tersebutlah masyarakat sering melakukan pergerakan yang melintas di gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Beri. Ya, baik, terima kasih banyak Galuh Pandu telah melaporkan langsung dari gerbang tol Kalikangkung, Semarang. Selamat bertugas kembali. Ya, kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat macet hingga 20 km pada Minggu malam. Kepadatan ini akibat sejumlah kendaraan yang mogok saat melewati tanjakan dan juga banyaknya pemudik yang memilih melakukan perjalanan pada malam hari. Berikut laporan Salam Rahmat dan juru kamera Rizky Solehudin dari Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat. Ya, pemirsa, memasuki puncak arus balik gelombang kedua. Untuk situasi terkini arus lalu lintas di kawasan Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat ini terpantau macet sepanjang 20 km. Kemacetan dipicu lantaran banyaknya kendaraan pemudik yang mogok ketika melintas di tanjakan Gentong, dan juga banyaknya pemudik yang lebih memilih waktu perjalanan arus balik mereka menuju ke tempatnya masing-masing di Jakarta dan juga Bandung pada waktu gelap seperti saat ini. Di mana dari pantauan kami di lapangan ini juga menunjukkan bahwa mayoritas kendaraan yang melintas masih didominasi oleh bus, lalu juga ada mobil pribadi dan juga sepeda motor yang hendak mengarah ke Jakarta dan juga Bandung. Sementara untuk mengurai kemacetan, rencananya penerapan rekayasa lalu lintas dengan menggunakan skema one way sepenggal dan juga one way situasional ini akan diberlakukan, di mana nantinya saat ini juga pihak kepolisian masih melakukan tinjauan ke lokasi untuk meninjau titik-titik kemacetan, dan juga rencananya akan diberlakukan skema rekayasa lalu lintas ini. Dan juga yang perlu diperhatikan oleh para pemudik nantinya jika melintas di kawasan jalur selatan Tasikmalaya, Jawa Barat, ini adalah terkait dengan keberadaan pasar tumpah, persimpangan jalan, dan juga kontur jalan yang ada di jalur selatan Gentong ini kondisinya cukup berliku dan juga naik turun, sehingga rawan terjadi adanya mogok kendaraan dan bisa memicu seperti kemacetan yang terjadi seperti saat ini. Dan yang perlu juga diperhatikan oleh para pemudik nantinya jika melintas di kawasan jalur selatan ini adalah terkait dengan lampu penerangan jalan yang kondisinya cukup minim penerangannya, sehingga ini mau tidak mau pengendara harus menurunkan laju kecepatan kendaraannya ketika melintas di kawasan jalur Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat ini. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Salam Rahmat, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, arus kendaraan di ruas tol Cipularang Purwakarta, Jawa Barat dari arah Bandung ke Jakarta terpantau padat pada Minggu malam. Kepadatan ini terjadi tepatnya di kilometer 79 sekitar Babakan Cikau, Purwakarta, Jawa Barat. Ribuan kendaraan yang didominasi kendaraan pribadi berplat Jabodetabek memadati jalur ini. Diperkirakan kepadatan arus dari arah Bandung ke Jakarta di tol Cipularang akan terjadi hingga hari ini.
Sementara itu pemirsa, arus kendaraan di ruas tol Cipali Purwakarta, Jawa Barat kemarin malam masih ramai lancar. Ya, rekayasa one way diberlakukan dari kilometer 188 hingga 72 dan berikut laporan Jen Cahyani dan juru kamera Eri Nugraha. Pemirsa, memasuki hari terakhir prediksi puncak arus balik mudik lebaran tahun 2023, pantauan lalu lintas di ruas jalan tol Cipali Jawa Barat masih ramai lancar dan para pengemudi dapat melaju hingga batas kecepatan maksimal. Sementara itu pemirsa, untuk penerapan rekayasa lalu lintas sistem one way atau satu arah masih diberlakukan mulai dari gerbang tol Palimanan kilometer 188 hingga tol Jakarta Cikampek kilometer 72, dan hal ini masih bersifat situasional melihat kondisi dari ruas jalan tol. Dan pemirsa, meskipun memang kondisi lalu lintas masih lancar, kami tetap imbau kepada Anda untuk berhati-hati dan mematuhi aturan serta tidak berhenti di bahu-bahu jalan karena dapat membahayakan Anda dan juga pengendara lainnya. Sementara itu pula pemirsa, dapat kami informasikan jika Anda mengalami kendala dalam berkendara di ruas jalan tol, Anda dapat menghubungi di call center kepolisian di 1.500 669 dan SMS center di 9119. Dari Cipali, Jawa Barat, Jen Cahyani bersama juru kamera Eri Nugraha, iNews melaporkan. Beralih ke jalur udara pemirsa, Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten dipenuhi penumpang yang tiba dari sejumlah kota besar di Indonesia. Pergerakan penumpang mencapai 170.000 orang. Penumpang arus balik membludak di Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu malam. PT Angkasa Pura II mencatat ada sebanyak 170.000 pergerakan penumpang yang didominasi kedatangan 100.000 orang. Penumpang kebanyakan berasal dari Bali, Medan, Surabaya, Makassar, dan juga Padang. Sementara pergerakan pesawat mencapai 1.091 pesawat. Pemirsa, sejumlah warga Bima, Nusa Tenggara Barat nekat balik ke Depok, Jawa Barat bersama puluhan ekor sapi. Selama perjalanan, mereka menempati ruang yang telah dimodifikasi. Enam warga asal Bima, Nusa Tenggara Barat nekat ikut truk bermuatan 21 ekor sapi yang dikirim ke Depok, Jawa Barat. Setelah 5 hari perjalanan, mereka tiba di res area kilometer 164 Majalengka. Warga Bima ini sengaja melakukan perjalanan karena ingin membantu penjualan puluhan sapi pada Hari Raya Idul Adha mendatang. Selama perjalanan, mereka menempati ruang yang telah dimodifikasi di bagian atas hewan ternak dengan memasang kayu serta jerami. Ada 4 orang. Ini rencana mau kemana? Ke Depok. Ke Depok. Itu selama perjalanan tidur di atas hewan ternak gimana, Kang? Alhamdulillah.